Dari perasaan. Dari perasaan. Perasaanmu ada. Kenapa wanita kalau menangis gitu ya? Karena kebohongan tetangga. Ya masa iya kamu nangis tuh teriak-teriak kan? Iya. Nah, Pak Mak, tapi Pak Mak Ibu ini depan kamera. Buaya, salah antum. Salah Anda. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel ini setelah 5 bulan tidak membuat video. Hari ini saya ingin membuat video lagi, mengupload video di YouTube. Terakhir kali saya membuat video 5 bulan yang lalu. Nah, channel ini channel Mang Arta 1986. Sebenarnya saya mau apa namanya? Bertanya. Saya mau enggak. Sebenarnya saya mau berhenti untuk bikin video di channel ini karena saya punya channel yang subscribernya lebih banyak, hampir 3.000-an, 3.800 sombong amat subscriber, sedangkan channel ini subscribernya baru 260 sekian kurang lebih ya. Tetapi karena dari awal saya sudah memiliki apa namanya pandangan bahwa channel yang saya buat ini kemungkinan besar tidak akan bisa monetize atau menghasilkan uang dari channel ini. Tetapi inilah yang saya suka, topik-topik dan konten-konten ini yang saya suka, walaupun nantinya tidak menghasilkan apapun tidak masalah bagi saya. Tidak bermanfaat. Iya. Kita akan lanjutkan ngobrolnya dengan narasumber yang luar biasa di belakang saya. masih dengan Ismail dan Tika tentunya. Tika ini adalah, kalau kalian nonton channel saya dari awal, dari video pertama, video yang pertama saya buat adalah bersama Tika waktu itu, waktu dia masih kerja di salah satu kafe makan. Saya sering nongkrong di sana. Di Denpasar itu, Pak. Di Denpasar. Nah, saya sering di sana, sering nongkrong ya, sering makan di sana, bahkan mabruk juga sering di sana. Nah, itu video pertama saya upload bersama Tika sebagai narasumber. Nah, sedangkan hari ini kembali saya dengan Tika. Kami di satu tempat kerja, kami bekerja di tempat yang sama saat ini. Salah pembahasannya apa ya, bebas pokoknya, kita ngobrol selama apa, jangan bikin bebas aja. Apa nggak bisa? Maksudnya 10 sampai 15 menit ke depan kita akan ngobrol. Tentunya belum ada sih topik apa yang harus kami bicarakan di sini, tetapi kita mulai dari topik yang membuat kita mood untuk berbicara. Tolong berikan saya kejelasan untuk hal seperti ini. Berikan saya kepastian. Bapak selalu mulai dari nol, macam di pom bensin aja. Mulai dari nol. Ini proyek bagus nih di video kali ini. Proyek bagus kan? Ya, proyek bagus. Maksudnya ya mungkin dari channel ini tidak akan menghasilkan sesuatu, tetapi inilah sebenarnya kita gitu. Kita pengen ngobrol, kita sedikit narsis. Apa yang kita mau tunjukkan sama orang-orang yang di sana, kira-kira apa yang ditunjukkan? Yang pengen kita tunjukkan adalah kepastian. Apa ya? Kepastian ya, kayak sinetron. Wah. Ayo sini, sini Kang. Dekat-dekat sini, ayo ngobrol sini. Nanti saya dicemburuin lagi, saya deket-deket. Saya di belakang kamera saja. Enggak, orang kan bisa berpandangan bagaimana itu kan terserah mereka. Kita tidak bisa mengatur apa yang dipikirkan orang gitu. HP murah itu. Ya, sini. Duduk. Saya di belakang Pak Apa narasumber? Ibu narasumber. Saya di tengah. Ayo. Ibu narasumber itu. Ya, jadi kita maksudnya ngobrol ini jangan apa namanya, terlihat kaku ataupun terlihat dibuat-buat. Ini kan emang saya itu seperti bapak yang kaku begini-begini. Artinya obrolan kita sealami mungkin lah. many months later so much later Oke, kita lanjutkan obrolan kita hari ini bertiga.
bersama Tika Ismail. Oke. Nama saya itu bukan Tika, Pak. Siapa? Banyak nama saya. Oke, apa topiknya apa? Topiknya bahwa Cinta yang terlarang sebenarnya. laki-laki dan perempuan itu semua pada dasarnya sama. Oke, Tika Iya. bilang cinta yang terlarang, mungkin dia punya Cinta pengalaman terlarang. yang banyak masalah cinta yang terlarang. Manusia ini bercinta tahu dirinya kalau dia salah, tapi tetap aja bercinta. Iya. Cinta itu tumbuh. Tumbuh dari mana? Tumbuh dari hati. Hati dari mana? Dari Dari perasaan. perasaan. Perasaanmu ada dong. Ada dong. Oh, Saya ada. manusia, Pak. Jadi Oh, saya iya. punya perasaan, punya hati, Iya. punya kasih sayang, punya Oh, iya. cinta. Nah, saya baru mau bertanya, kenapa laki-laki itu kalau menangis begini caranya? Biar gak tumpah. Nah, dan kenapa wanita kalau menangis tutup mulutnya? Hmm. Kenapa? Kalau laki gimana? Dia pegang matanya, Kalau perempuan, tutup mulutnya gini. masa? Iya. Kenapa? Gua semua juga. Banyak kan? Ya. Karena gini, seorang Karena laki- kalau tutup telinga kan nggak mungkin ya. karena kebohongan seorang laki-laki itu berada di matanya. Iya, bukan salah. Tadi Bapak bilang seperti itu. Tidak, Pak. Sebenarnya itu laki-laki itu banyak dosa dari matanya. Oh, banyak dong. Oh, Melihat sering ininya larang liriknya. perempuan ya semua. Dan kenapa wanita itu banyak menutup mulutnya? Karena banyak dosa dengan kebohongannya. Oh gitu. Oh iya mungkin ya. Oh, Iya, tapi tidak bisa juga dijadikan barometer ya bahwa itu benar. Barometer. Kalau seorang wanita itu menangis itu wajar ya. Wajar itu menutup mulut supaya nggak dengar sama tetangga. Ya masa iya kamu nangis tuh teriak-teriak, kan tetangga risih lah. Itu juga perlu. Iya lah, masa kamu menangis kayak macam di pasar, ikan 2.000 3 ekor, nggak mungkin lah, nangis lah karena. Tapi sebaik-baiknya menangis karena belum tidak ada yang melihat itu aja. Menangis Sebaiknya karena tidak ada orang tamparan melihat ya? pernah nggak? Iya, sebaik-baiknya kita menangislah tutupi dirinya kamu. Jangan usah orang yang tampai. Tapi Bapak sering menangis, pernah Sering menangis. dan sering menangis emang. Sering menangis. Penyebabnya apa kira-kira? Yang paling utama misalkan selain dunia keluarganya saya, dunia sama keluarga satu. sama saya dengan sang Halik, dengan Dengan Tuhan. pasanganku, dengan siapa Ya, sebenarnya, dengan relasi. relasinya saya dan matiku. Dengan diri sendiri mungkin. Iya. Maksudnya dengan diri sendiri Untuk yang misal kebaikan kemana? selama ini gitu, masih ya. jomblo gitu tuh. Oh, Enggak, maksudnya iya ya masih ada ya. Ya, Oh, ya, iya. ya. Iya iya. Ya enggak oke. Sebenarnya sih pada dasarnya manusia ini kan hidup udah ada pasangannya sebenarnya. Iya. Bukan hanya kan kita ada orang bilang pasangan kita nikah dulu sama orang lain. Ada gitu. Masa gitu? Istri kita istrinya orang dulu. Oh. Karena kayak gitu. Sekarang rata-rata banyak janda kan. Karena janda dulu gitu. Ya. Menjadi janda dulu baru jadi Iya. istri orang, istri kita ya kan. Tahu janda. Ya, Tapi itu susah. Maksudnya kalau misalkan pasangan kita nikah sama A dulu, B dulu, C dulu, D sampai dulu kita proses loh. Hah? Soalnya namanya proses. Enggak ada sesuatu. Takdir sesuatu itu bukan kita yang merencanakan, tapi Tuhan. Siapa sih yang mau Iya. hidupnya terpuruk kayak gitu loh, Pak. Betul. Kalau tahu nikah dengan ini nggak bagus, ngapain nikah Iya, sama iya, ini? betul. Mendingan langsung ke D, ngapain lagi sih ke A? Betul. Iya betul. Kadang kita beberapa hal dalam kehidupan kita yang kita alami tidak bisa kita kendalikan. Betul. Ada kan hal-hal seperti Dan memang kita harus lewati prosesnya emang. Yang kita tidak bisa kendalikan itu perasaan. Perasaan. Betul kan? Bener. Bukan sebenarnya Perasaan. perasaan mungkin Kalau ada. perasaan. Enggak tahu lah. Kalau Karena saya perasaan itu, rasa sayang, rasa cinta itu tumbuh dengan sendirinya tanpa kita tidak membuat-buatnya. Sebenarnya itu. Oke. Begitu terus katanya guys. Ya oke, itu kata dia. Sekarang Saya siapa ada. yang kau sayang? Ada orang yang Siapa? Maksudnya Dan saya iya, keluarga. iya kan pertama begitu. saya sayang diri saya sendiri, sayang keluarga saya, Nah, itu benar. dan sayang kepada Tuhan, sayang kepada pasangan saya. Oh, itu Pada benar. Tuhan. Saya sayang kepada Tuhan. Ya, harus memang kita harus sayang juga sama Tuhan. Enggak bisa masa Tuhan kita karena kalau kau mendapatkan kasih sayang Tuhan, kita harus sayang Tuhan memang. Makanya saya selalu menceritakan Ibu Pak ini- Mang, Ibu- ingat bawa channel ya Pak Mang, tapi Pak Mang Ibu ini lupa. depan kamera. Depan kamera bilang saya. Oh iya oke. Tapi Bapak itu loh selalu menjerumuskan saya ke jalur bolong-bolong gitu loh, ngerti Pak? Oh, iya. Maunya sembahyang, Sana bin ada. mani gitu. Iya. Jadi kan nggak jadi itu tertunda. Saya juga artinya jarang juga masih banyak kekurangan artinya dalam hal mendekatkan diri dengan beliau. Tapi kan tahu kan, Pak.
tahu ya. Begitulah manusia. Kadang tahu tetap aja masih juga tidak rajin sembahyang. Bapak ini kalau bapak Iya. itu sudah terasa posisinya paling awal, ketawa bapak itu aneh loh. Oke, kalau menurut Tika, misalkan nih menurut Tika, satu hal apa yang membuat hal apa yang paling bisa membuat Tika menangis? Ya, apa yang buat kamu bisa menangis? Masalah Ya. Semua orang punya masalah. Semua orang lah, semua. Iya kan? Ya, Misalkan Dia objek ceritanya kita ini. misalkan apa namanya keluarga meninggal atau mungkin pasangan meninggal, pasangan selingkuh, enggak selalu hal pasangan itu tidak begitu membuat saya itu seperti ya. Intinya dijauhi sama orang yang saya sayang, itu yang membuat saya itu sedih, sakit. Contohnya misalkan dijauhi dari orang tua, pasangan. Orang yang benar-benar saya sayang dan saya cinta. Iya. Apalagi misalkan selain itu? Itu aja sih. Kalau masalah meninggal itu kan semuanya udah diatur, pasti ya sedih ada karena tapi kan kembali lagi manusia. Tapi ada perbedaan ya, langsung saya potong. Maksudnya Bapak ini kan sudah bapak-bapak sama saya. Iya. Artinya 30 ke atas. Tika berbeda kan. Iya. Tika kan masih 25 ke bawah. Masih panjang Iya, proses. iya. Artinya Banyak. hal yang membuat benar-benar mereka misalkan sedih atau menangis, alasannya sangat berbeda dengan Beda Tika. lah. Iya kan? beda sekali. Iya kan? Beda. Mungkin bagi Tika Oh. dia dijauhi oleh pasangannya, dijauhi oleh orang yang dicintainya, itu membuat mereka sedih. Tapi buat kita Makan. apa ya? Nggak bisa makan. Kita yang buat sedih tanggung jawab. Mungkin ya. Tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab yang kalau macam dia kan masih pengen selalu terbang. Kalau macam dia kan udah dikasih tanggung jawab kita. Iya. Bahwa kalau kita gagal, kita tidak mampu, pasti sedih kita ini. Sedihnya situ karena nggak ada tanggung jawabnya. Tapi setelah kamu masih umur 20, 21, udah wajar lah. Kamu masih merasakan pacaran, berteman dulu, nongkrong sana kan. Macam 30 ke atas ini udah ada jawab tanggung Tapi jawab. jujur saya tuh jarang nongkrong loh sekarang. Saya nggak tanya apa. Tapi ini kan gambaran hidup aja Iya, kan. tapi Anda ini terlalu orang Enggak, terlalu- seperti itu. terlalu sensitif. Bapak bukan bukan Orangnya. kayak itu. Kalian bisa menilai bahwa umur segini-segini itu dengan mungkin seperti ini. Sekarang- Itu salah. Sebenarnya ada yang lebih dewasa dari kalian daripada umurnya. Iya, ada betul. Ada juga. tapi bisa Itu. dihitung. Betul Mungkin juga. kamu ada contoh orang temennya kita kan. Tapi kalau Anda pergi di Istri, banyak kalangan seumur Anda ini duduk sana. Iya. Nggak ada tanggung jawab. Mereka memang merasakan kesenangan, di mana harus nongkrong, chat sama teman-temannya, bikin apa kayak kumpulan ke organisasi begitu atau apa kumpul setiap malam minggu, pacaran. Itulah mereka yang umur 20, 21, 22. Iya, karena mereka belum punya tanggung jawab. Lain kalau Bapak ngomong sama saya itu lain. Iya, Karena betul. saya dari dulu tuh udah punya tanggung jawab dan Betul. saya harus saya hidupi. Iya, mungkin ya. Gitu. Mati dulu. Waduh, ada gangguan lagi iklan. Mereka nggak terlalu. Oke guys, kembali lagi obrolan kita barusan terputus karena ada kiriman dari PCA. Itu baca iklan. itu apa? Hah? Celemek. Selamat ya. Kata aja Pakai, budemu. Pak. Iya. Kata aja budemu. Pak. Hah? Budemu sebelah. Udah sebelah. Oke, kita lanjutkan obrolannya adalah hal-hal yang membuat kita menangis. Sebenarnya yang menang kalau saya menangis belum mampu bahagiakan orang tua. Ya, sama Pak, saya juga. Kalau kalau masalah cewek itu zaman sekolah aja kayak menangis. Zaman sekarang bukan masalah wanita. Tapi kebanyakan orang merasa tidak bisa Bukan. membahagiakan orang tua. Iya. Banyak Banyak. pada umumnya Nah, orang merasa itulah laki-laki kadang menangis di usia kayak begini belum mampu kita bayar orang tua menangis. Beda kalau di umur 21 pasti cewek. Aku pernah nangis karena masalah wanita waktu masih umur 21, 22, 20 Iya. nangis. Tapi kalau udah umur kayak macam segini, mana kita mau nangis kalau wanita? Enggak ada. Kecuali besar pengorbanannya. Karena kalau gini ada kan pernah saya dengar peribahasa. Jika kau jika ada seseorang lelaki yang menangis karenamu, jangan pernah lepaskan. Untuk para wanita ini, jangan pernah lepaskan. Kalau ada 3-4 laki yang tidak menangis,
stop dulu. Misal- Jika ada seorang lelaki yang menangis Karenamu. karenamu, jangan kamu lepaskan. Iya. Saya bertanya lagi, kalau dia sudah berkeluarga bagaimana? Oh itu beda itu Pak. Iya itu beda Pak, itu beda. Orang pribadi. Beda. Itu itu beda Pak. Oh, itu beda. Itu ada ikatan. Ya ini Iya. bicara yang ada ikatan karena Yang nggak ada ikatan. lelaki yang mencintaimu karena dia dia betul-betul tulus dan menangis karenamu. Karena kalau pas lelaki seperti itu, kau tidak akan pernah ketemu laki-laki seperti itu lagi. Tidak akan. Enggak, menurutku Susah. aku bisa tebak misalkan Tika ini pasti ada beberapa orang yang dulu misalnya pacarnya atau pacarnya sekarang kan, yang pasti pernah menangis untuk dia. Pernah Iya kan? ada. Jadi kan bingung dia milih kan? Oh iya ya. Misalkan ada 4 orang yang menangis untuk dia gitu, Oh iya, selama. Oh iya ya. Yang Nih, menangis itu ketika dia itu benar bersama saya. Tapi ketika saya sudah mulai jauh dia menangis, salah dulu saya yang bersama dia yang menjauh dari saya. Sedangkan di saat saya sudah bersama orang yang benar-benar saya suka, malahan dia mendekat, itu kan nggak mungkin ya. Berarti itu tuh menangisnya itu menangis buaya sebenarnya. Saya nggak tahu karena apa tangisan seorang laki-laki itu seiring prosesnya ada pengorbanannya. Mungkin menurut Ada kamu pengorbanan. karena kamu itu pernah menangis karena ada pengorbanan, ada juga Buaya guys. buaya yang ingin menangis. Nah. Buaya salah antum, salah anda nih. Buaya